Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali share saham rekomendasi yang bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 4 Juni 2024 ya, di hari Selasa nih teman-teman. Sebelumnya seperti biasa saya mau disclaimer kalau saham yang saya informasikan di sini adalah saham yang menurut saya menarik ya. Jadi hasil analisa saya sahamnya menarik dan saya harap teman-teman bisa melakukan analisa ulang dan ya saya harap teman-teman paham ya bahwa saya tidak mengajak beli dan jual, jadi keputusan jual dan beli itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan biasain coba analisa ulang dan bertanggung jawab sama trading teman-teman masing-masing ya. Oke, di tanggal 4 ya, di tanggal 4 Juni ini saya punya 4 saham ya, 4 saham yang asumsi saya besok akan ada kenaikan ya, akan ada kenaikan. Tapi ini sifatnya masih asumsi dan prediksi berdasarkan analisa yang saya mau informasikan ini ya, detailnya ya satu. Ya, jadi yang pertama ini ada saham Area teman-teman. Saham Area ini ya sebenarnya saham IPO yang secara bandarmologi sebenarnya menarik ya teman-teman. Saya ini udah sempat bikin beberapa plan dan cuan di saham ini, tapi pergerakannya ya benar-benar ya gorengan lah ya, bisa dibilang gorengan ya. Tapi uniknya teman-teman, di tanggal 31 Mei ya, 31 Mei sahamnya itu turun 25%, ARB ya. Turun 25%. Tapi kalau saya perhatikan memang ada AGNI yang buang. Tapi ini kalau saya lihat 3 broker yang jadi top buyernya ini, asumsi saya bukan broker retail ya. Ini ya, Panin mungkin ada juga ya, banyak ya. Ini Intifikasa, Arta Sekuritas, rasanya ini bukan broker retail. Jadi tanggal 31 ini asumsi saya bukan retail yang makan saham Area ini di ARB, dan besoknya itu dia hari ini ya, maksudnya di tanggal 3 ini dia naik ya teman-teman. Di tanggal 3 ini dia naik dengan data transaksi. Kalau diperhatikan small distribution, tapi di top 5-nya itu ada small accumulation. Jadi ya memang kalau saham-saham yang supply-nya dikuasai oleh market maker ya gitulah ya. Walaupun dengan volume transaksi yang tidak terlalu besar ya, saham itu bisa naik dan turun gitu. Tapi makanya kalau di saham seperti ini swing kayaknya udah kurang begitu cocok karena psikologinya pasti rusak ya. Tapi dia hari ini naik kencang teman-teman. Dia closing di harga 150, dia naik 25% dan karakter sahamnya itu ngegas ketika market opening. Jadi kalau untuk scalper seperti saya yang punya size-nya nggak terlalu gede ya, size-nya nggak terlalu gede, sekali lagi kenapa ya, karena transaksinya pun hanya 1 miliaran gitu ya. Jadi kalau seandainya kita in out pakai 5 juta 10 juta ini masih sangat terserap dan bisa ya coba-coba cari cuan. Dan hari ini saya pribadi malah cuannya dari saham Area nih teman-teman ya. Cuannya dari saham Area itu alasan kenapa saham ini menarik. Yang kedua juga sama nih, saham Kriuk Crispy ya. Saya suka sama saham Suri nih. Kenapa saham Suri saya suka nih? Karena dia hari ini naik dengan volume yang lumayan besar. Kalau data transaksinya ya mirip-mirip lah ya, nggak begitu menarik teman-teman, nggak begitu menarik. Tapi ya balik lagi nih, data transaksi ini akan jadi bias ketika barangnya itu dikuasai oleh market maker. Ya memang secara technical ya ini confirm ini downtrend ya teman-teman. Nah, ini downtrend. Dan ya ini saya juga nggak menyarankan teman-teman yang mau trading di saham Suri ini untuk swing dan hold sahamnya lama. Tapi kita yang suka scalping ini punya potensi. Kenapa? Karena dia naik secara perlahan ketika market opening. Jadi beda ya sama Area, intraday chartnya langsung kenceng ke atas. Kalau Suri dia bisa kasih kesempatan nih buat kita retail masuk ya. Dan bid overnya juga sama, sahamnya 1 miliaran value transaksinya. Jadi mirip-mirip sama Area. Dua saham ini saya ingetin ke teman-teman, kalau seandainya dia nggak naik, nggak usah entry. Jadi kita entry hanya ikutin wave si market maker yang di-create oleh si market maker. Kurang lebih gitu ya. Kalau Maha ini udah jelas teman-teman. Yang ketiga saham Maha menurut saya, ini saya sempat bikinin plan ya, ini ada ya seolah double bottom gitu ya waktu itu. Dan saya pikir akan tembus sampai di sini, targetnya di 254 ya. Dan ya harusnya dikit lagi dia tertembus ya teman-teman. Seharusnya sedikit lagi dia tertembus. Dan saham ini ketika ada dividen
di harga ex date di hari tanggal ex date-nya ya sahamnya itu nggak ada bantingan ya teman-teman, nggak ada bantingan. Dan ini biasanya saham seperti ini ya menarik menurut saya, dan hari ini transaksinya juga ada akumulasi dan ini foreign udah mulai ikutan ya, jadi biasanya udah mulai dilirik nih, dan ini sahamnya super liquid. Jadi kalau mau gebuk ya, kalau cuma 50-100 juta mah nggak berasa kayaknya di saham ini ya, masih bisa lah maksudnya. Kita lihat aja tuh puluhan ribu ya, sahamnya liquid ya. Sahamnya liquid, fundamentalnya menurut saya oke ya. Ya ini menarik ya, besok kalau seandainya dia gerak, nah itu pergerakan chart intraday-nya pun market open dia ada gerak ya. Kalau upside 10%, 1-2% atau 2% lah ya, let's say 2% dalam waktu singkat di sini ya bisa ya cari cuan di saham Maha ini. Yang keempat ini saya punya saham PPRI. Ini juga sama Area dan juga Suri ya. Data transaksinya ini bisa jadi bias kalau kita ngikutin ini gitu. Tapi kalau secara pergerakan, ini secara chart, ini volumenya dari mulai tanggal 17 mulai ada volumenya, mulai liquid. Liquid banget sih enggak ya? Liquid banget sih enggak ya, 1 miliar bisa lah teman-teman. Kalau size portofolio saya nih masuk enak banget ya untuk coba-coba cari cuan. Sama ya polanya dia. Jadi kalau sekadar saya menyarankan ini ketika dia market open dia naiknya hanya tipis-tipis aja dan ada turunnya ya. Kalau saya kayak gini saya nanggung, confirmnya belum naik 3-4% atau 2-3%, saya biasanya nggak entry. Saya hanya entry ketika dia mulai naik kencang, saya buy gitu ya teman-teman. Ya mungkin ada juga ya sambil proses buy itu kita ada confirm di tradebook ya, tradebook sama chart 1 menit untuk mengkonfirmasi aja bahwa sahamnya ini memang lagi banyak yang HK gitu ya, dan naiknya wajar. Dari situ kita bisa entry gitu ya teman-teman. Jadi dari saya itu Area, Suri, Maha dan juga PPRI. Dan kalau buat teman-teman yang suka swing, sebenarnya ini saya juga punya satu saham yang menarik. Sahamnya tuh saham Inco ya. Saham Inco ini kenapa menarik? Karena kalau dihitung dari sini, ini tanpa diragukan sahamnya uptrend. Dan kalau sahamnya ini uptrend, terus gimana plannya? Kalau saya, dia di tanggal 28 Mei karena saya sukanya trade-nya pendek ya, swingnya pendek. Di tanggal 28 Mei dia sempat nyentuh di level terendahnya ya. Level terendahnya itu low-nya itu 4720 dan langsung mantul di keesokan harinya. Dan ini mungkin akan seperti itu, dan level cut loss-nya di mana? Kalau dia di bawah 4.700. Terus entry-nya gimana? Kalau saya biasanya entry-nya cicil-cicil. Ya let's say kita punya modal 10 juta gitu ya. Yang pertama, titik pertama di harga sekarang misalnya 2 juta gitu ya, di 4880. Lalu beberapa tick di bawahnya ya sistem antri ya kalau swing, kalau saya biasanya gitu, sampai ya totalnya kalau seandainya dia bergerak turun di bawah 4.700 ya teman-teman, saya buang barang. Ini saya nggak detail ya, ini saya hanya ngelihat transaksinya aja yang mengkonfirmasi bahwa saham ini sedang uptrend dan ada apa ya namanya ya, retrace ya. Kalau anak teknik, kalau saya juga kurang begitu hafal. Intinya seperti itu dari saya untuk tanggal 4 Juni Area, Suri, Maha dan PPRI. Yang mau saham liquid ya bisa lihat-lihat info tadi ya. Ya mungkin itu aja. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.